selamat sore dari Sydney. Oke, di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman hal-hal penting yang kamu harus tahu, khususnya buat kamu yang saat ini lagi proses mau ke Sydney atau lagi proses mau ke Australia, baik itu bekerja atau sekolah atau mungkin ambil visa liburan atau bagaimana. Oke, karena banyak yang inbox aku nggak tahu asal usulnya prosesnya seperti apa, tiba-tiba ditelepon dapat visa. Come on, let's think about gitu. Jadi kadang-kadang kita harus tahu gitu, karena apa? Kalau kita minim pengetahuan tentang visa, tentang datang ke Australia seperti apa, itu yang bikin orang punya kesempatan untuk membohongi kita, untuk membodohi kita, apalagi memanfaatkan kita. So, bukan salahnya mereka, karena kita yang memang kurang informasi. So, buat teman-teman, kalau memang mau datang ke Australia, baik itu sekolah, atau mungkin mau ambil WHV, atau mungkin nanti mau liburan, kamu paling tidak harus punya pengetahuan gitu. Pengetahuan tentang visa paling tidak. Karena apa? Karena kalau misalnya kamu cuma orang bilang, oke, minta DP sekian, tinggal tunggu aja ditelepon nanti visanya keluar. Habis itu udah, langsung aja visa jadi. Enggak teman-teman, jadi kadang-kadang gue kasihan gitu, banyak yang inbox aku tiba-tiba dapat visa dan mereka nggak tahu asal usul proses seperti apa. No, ngurus visa itu nggak gampang gitu, tapi bukan berarti sulit banget ya, karena banyak juga orang yang berhasil kesini, termasuk aku juga kan. Jadi bukan sulit, tetapi ada aturan yang harus dipatuhi gitu. Jadi bukan hanya asal tanda tangan aja, asal ngasih fotokopi paspor tiba-tiba visa datang. No, come on gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, yang pertama teman-teman tahu bahwa ngurus visa apapun ke Australia atau ke negara manapun itu dibutuhkan yang namanya dokumen. Khususnya ke Australia. Ke Australia dibutuhkan yang namanya tes IELTS, terus KTP, kartu keluarga, akte lahir, paspor. Itu dibutuhkan. Enggak gimana tiba-tiba ada yang telepon kamu dapat visa karena kemarin udah proses, udah DP terus dapat visa, padahal tadi proses IELTS-nya aja nggak tahu kemana, proses dokumennya aja dia nggak tahu harus udah sampai tahap mana, tiba-tiba dapat visa. Itu bisa dipastikan bohong. Untuk mengurus visa ke Australia itu dibutuhkan yang namanya dokumen. Dokumen udah pasti dokumen yang harus asli dan harus ditandatangani orang itu sendiri, nggak bisa diwakili dengan alasan apapun, dengan uang berapa miliar pun nggak bisa diwakili dan nggak bisa dipakai orang dalam gitu. Jadi dibutuhkan bahasa Inggris, paspor, KTP, itu semua dibutuhkan di awal. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ngerasa memproses itu untuk mengumpulkan ke agen, untuk ketemu langsung ke agen, untuk tanda tangan, terus tiba-tiba aja ditelepon visamu datang terus dikasih ke kalian kertas yang ada stempnya visa, itu bisa dipastikan bohong. Karena apa? Karena kalian tidak pernah melakukan proses yang awal tadi, kumpul dokumen seperti apa, tanda tangan ini seperti apa, terus tiba-tiba aja kamu diminta DP, minta fotokopi paspor, terus langsung visanya keluar. Itu bisa dipastiin bohong. Oke, terus yang kedua, negara Australia bukan negara yang mencari tenaga kerja. Jadi sama sekali nggak ada visa yang mendatangkan orang dari Indonesia khususnya untuk datang bekerja di Australia dengan alasan potong gaji. Nggak ada. Kalau sampai itu ada orang yang memproses kalian datang ke Australia, nanti sampai di Australia potong gaji, itu bisa dipastikan bohong. Karena apa? Karena Australia tidak pernah melakukan atau mengeluarkan peraturan seperti itu. Jadi di Australia, kamu datang, tidak semua orang yang datang ke Australia itu bisa kerja. Karena untuk bisa bekerja di Australia harus ada yang namanya izin kerja. Jadi nggak semua orang yang ada di Australia ini kerja. Nggak semua orang Indonesia datang ke Australia sampai di Australia kerja. Karena apa? Karena untuk bekerja, baik itu mencuci WC sekalipun, itu harus ada izin kerjanya. Harus ada visa izin kerjanya. Jadi nggak asal-asal aja kerja. Apalagi yang bodong-bodong bilang, oh
DP aja sekian, terus fotokopi paspor ke sini, terus tiba-tiba ditelepon, oh iya nanti sampai di Australia potong gaji 3 bulan pertama, terus ini. Itu bisa dipastikan bohong 100% teman-teman, karena tidak ada visa di Australia yang mengeluarkan seperti itu, atau tidak ada peraturan seperti itu. Kenapa? Karena Australia ini tidak mengeluarkan visa kerja sama seperti negara lain, seperti Hong Kong, Taiwan, Korea. Itu mereka mengeluarkan sistem tenaga kerja. Kalau Australia tidak. Kamu mau sekolah, kamu mau bekerja di Australia, kamu harus sekolah. Kamu mau bekerja di Australia, kamu harus liburan sampai bekerja. Jadi dia cuma melakukan pekerjaan itu yang ada plusnya. Dia nggak mau orang datang ke Australia hanya datang kerja. Nggak bisa. Karena memang Australia itu peraturan yang memang baku, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Baik orang yang tinggal di sini sampai tua sekalipun di Australia, dia tidak bisa merubah peraturan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari awalnya teman-teman tidak tahu visanya kelas apa, terus tiba-tiba ditelepon, kamu udah dapat visa tanggal sekian berangkat, tapi nggak jelas itu visa kamu visa apa, subkelasnya apa kamu dapat permit kerja nanti atau tidak, kamu nggak tahu. Di end itu bohong sekali, karena visa di Australia itu jelas, visa subkelasnya apa, bisa dipakai kerja atau tidak, itu ada. Semua udah jelas dari awal. Jadi begitu nyampe di Australia kamu nggak ongak-ongak lagi, karena udah jelas kan. Oh ada izin kerjanya berarti kerja. Terus kerja dia tuh, aduh gue pingin banget kerja di Australia. Oh bisa disponsorin. Nanti disponsorin dah sama kakakku, sama adikku. Atau sama temanku. Teman-teman, sponsor orang ke Australia itu tidak gampang. Sponsor orang ke Australia itu mahal. Dan orang yang mensponsori kita juga nggak main-main. Kenapa? Karena untuk mensponsor orang, sama halnya dia mengorbankan nyawanya dia. Kalau sampai terjadi sesuatu, dia yang disita. Jadi itu nggak gampang. Untuk mensponsor orang, kita harus mempertunjukkan berapa banyak uang yang kita punya. Perusahaan apa yang kita punya sehingga berani memsponsor orang ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman inbox gue, kak gimana caranya masuk kerja di Australia, kak gimana caranya bisa bekerja di Australia, butuh ini untuk bantuan keluarga, kak gimana caranya agar bisa dapat sponsor di Australia, atau kak gimana caranya masuk ke Australia. Teman-teman, bukan gue bohong, bukan gue sombong, bukan gue apa, gue nggak bisa balas komen terlalu banyak. Karena apa? Karena gue juga sibuk kerja. Hari Rabu kemarin aku pulang kerja iseng buka HP gue, buka YouTube gue, udah dapat 300 lebih komen. Itu sih banyak banget komennya. Gue sampai kelek, wow ini sih komennya banyak banget. Terus dan kebanyakan tanya ke aku, kak gimana caranya kerja di Australia, gimana caranya masuk kerja di Australia, bantuin dong gimana caranya cari kerja di Australia. Oke. Untuk bisa bekerja di Australia teman-teman, dibutuhkan dulu yang namanya visa untuk bisa bekerja, bukan kerja duluan. Kalau misalnya teman-teman pingin liburan atau pingin keluar negeri, contohnya ke USA, ke Jepang gitu kan, ke Korea gitu, pasti teman-teman mikirnya, aduh cari kerja dulu telepon teman-teman di sana, ada kerja nggak? Oh ada, ya udah tinggal proses visa ke sana, bisa kan? Di Australia nggak bisa. Lo urus visa dulu. Udah dapat visanya, baru masuk Australia. Setelah masuk Australia, baru lo cari kerja. Nggak ada orang yang menyemparkan pekerjaan buat kamu. Kenapa? Karena di sini everything is count teman-teman. Semua dibayar pakai menit. Kenapa? Setiap karyawan, setiap tenaga kerja itu dibayarnya per jam. Jadi kalau misalnya satu hari kamu kerja 10 jam, nah 10 jam itu kamu dibayar. Kalau sudah 10 jam udah dibayar per jamnya, berarti setiap menitnya ada harganya. Jadi untuk mereka boro-boro tungguin kamu untuk masuk di perusahaan itu, no. Nggak ada perusahaan yang melakukan hal itu. Karena apa? Karena untuk masuk ke dunia kerja, lo harus tahu kerjaan itu apa. Cara kerjanya gimana. Setelah udah tahu, baru dia berani bayar. Karena kalau misalnya nungguin lo datang masuk kerja, lo kerja aja lo belum tahu gimana caranya dia bisa gaji lo.
gitu. Jadi bisa dibilang Australia ini sedikit tegas untuk kita, tapi bukan berarti dia jahat sama kita gitu. Dia baik, dia pingin orang datang ke sini tuh punya kualitas, enggak embel-embel gitu. Karena dia ingin kita make a story. Jadi teman-teman misalnya datang ke sini, bekerja di sini, kalau misalnya kamu bekerja di perusahaan itu dan perusahaan itu memberikan kamu pekerjaan seperti ini dan kamu tahu cara kerjanya dan kamu pulang ke Indonesia dan kamu bangun satu perusahaan seperti itu dan kamu bilang bahwa kamu belajar di Australia dulu selama bekerja sehingga membangun satu perusahaan dan itu Australia inginkan. Itu yang mereka inginkan supaya kita make a story, supaya kita sukses di negara sendiri dan sebarkan story bagus di Indonesia supaya orang Indonesia tertarik untuk sekolah di Australia dan datang ke Australia untuk bisa bekerja dan make another story again. Itu yang mereka inginkan dari kita. Makanya kita dikasih peraturan untuk bisa masuk ke sini harus melalui sekolah, harus melalui working holiday visa, dan harus ada IELTS-nya. Harus contohnya working holiday visa harus IELTS-nya 4,5. Untuk bisa datang ke Australia, liburan, dan bekerja dalam waktu 1 tahun. 6 bulan untuk bekerja dan 6 bulannya untuk liburan. Itu yang mereka mau, karena mereka ingin kita make a story. Jadi gak cuma datang ke Australia, liburan, tengah-tengah, tapi gak ngerti apa-apa. Mereka gak mau. Mereka ingin kita datang ke Australia, bekerja, make something. Dapat uang, dapat pengalaman, dan dapat cerita. Supaya bawa pulang ke Indonesia dan kita make a story di sana, sebarkan judul beritanya supaya orang-orang bisa datang ke sini lagi dan make another story. Itu yang mereka inginkan. Untuk sekolah, kenapa harus sekolah aja ke Australia? Kenapa nggak ada visa lain, Kak? Ya emang nggak ada. Emang Australia hanya itu caranya untuk dia bisa memasukkan orang. Dia tidak bisa masukkan orang tidak melalui cara itu. Jadi kalau misalnya dia masukkan orang lain tidak melalui tadi lewat sekolah atau lewat working holiday visa, maka dia akan memasukkan orang melalui bisnis. Mungkin orang dari Indonesia datang berbisnis di sini, tapi dengan proposal yang mana dulu, bisnis apa dulu yang bisa di sini yang bisa layak masuk. Kayak boro-boro kita bisnis aku lalapan bawa ke sini, ditendang gue sama Australia, nggak jelas proposalnya. Jadi nggak gampang untuk bisa masuk melalui visa bisnis. Terus skill worker, banyak yang bilang, Kak boleh nggak sih aku kerja di pertanian dong, aku pingin kerja di pertanian. It is not, Australia tidak menginginkan kamu untuk masuk bekerja di sebuah pertanian, tidak. Tapi cara masuknya kamu itu yang dia butuhkan. Kalau misalnya memang teman-teman pingin bekerja di pertanian, kembali lagi tadi, lo harus punya visa dulu. Visanya lo mau yang mana? Lo cocok yang mana? Begitu lo udah dapat visa, datang ke Australia, lo mau kerja apapun banyak. Mau kerja di kebun, mau kerja di perusahaan, mau kerja di mana, banyak teman-teman. Kerjaan di Australia bisa dibilang banyak banget. Karena setiap hari ada lowongan kerja. Dan mau kerja apapun ada dan uangnya ada. Tenaganya dihargai. Jadi kalau misalnya teman-teman cuman berpikir, Kak tolong dong cariin kerja. Orang sekelas gua nyariin kerja aja bisa. Apalagi mungkin yang punya teman-teman yang hebat. Pasti mereka lebih bisa. Orang sekelas gua aja ibu rumah tangga di sini, aku bisa bantu kamu cari kerja. Apalagi orang-orang di sini yang udah lama, yang udah punya usaha, yang udah punya ini. Mereka bantuin kamu cari kerja mah itu hal gampang. Kembali lagi tadi, asal kamu sudah punya visa. Dan visa itu legal untuk dipakai kerja. Semoga menjawab ya. Jadi jangan nanya gua, Kak gimana caranya masuk kerja di Australia? Balik tadi teman-teman. Tahap awal masuk Australia aku sudah masukkan di video aku, nanti aku taruh linknya di bawah. Cara kerja di Australia ada 3 visa, aku juga sudah buatkan videonya, nanti aku taruh linknya di bawah, teman-teman bisa nonton. Visa apa saja yang bisa dipakai untuk bisa bekerja di Australia, aku juga sudah taruh di video aku, nanti linknya aku taruh. Kriterianya seperti apa yang orang bisa sekolah dan mengapply visa holiday visa, itu juga aku sudah upload videonya.
Dokumen apa saja yang kamu butuhkan untuk apply visa working holiday, aku sudah buatkan videonya juga. Nanti aku taruh di sini, jadi biar banyak ya. Dan cara untuk bisa sekolah di Australia, aku juga sudah buatkan videonya. So, untuk teman-teman yang nanya aku, Kak, gimana caranya kerja di Australia? Sekolah ke Australia. Karena dengan kamu sekolah, kamu bisa bekerja. Kak, gimana caranya bekerja di Australia? Ambil visa BHP. Karena itu cara satu-satunya untuk kita bisa datang ke Australia. Selain visa itu ada nggak, Kak? Nggak ada. Jadi cuma visa sekolah dan visa working holiday visa. Kak, agriculture gimana? Sampai saat ini Australia belum meresmikan visa agri. Jadi kalau sampai ada yang bilang transfer aja uang dulu DP untuk nanti diinin visa agrinya bulan 2 berangkat, itu bohong. So pastiin buat teman-teman jangan mau dibohongi, apalagi dimanfaatkan. Karena apa? Kalau news ada pasti aku sampaikan di video aku. Kalau misalnya belum ada berarti itu bohong. So itu dia yang aku bisa sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye bye.